Cerita Putri Dambaan Hati. Dahulu ada seorang raja dan permaisuri. Mereka mempunyai seorang putra mahkota. Raja dan permaisuri yang sudah lanjut usia ini sangat mencintai putra tunggalnya. Mereka menganjurkan agar putra mahkota segera mencari istri sehingga dapat menggantikan ayahnya. Suatu hari, putra mahkota sedang makan ricotta, makanan kesukaannya. Karena lengah, jarinya luka tersayat pisau dan berdarah. Setetes darah jatuh ke atas potongan ricotta. Sambil memandang pada darah merah yang menetes di atas ricotta yang putih itu, timbul keinginannya yang aneh. Tiba-tiba ia berkata pada ibundanya, "Wahai ibunda, Ananda ingin mencari istri yang putih seperti ricotta dan merah seperti darah." Mendengar kata putra mahkota itu, ibundanya tertawa dan menjawab, "Hahaha, anakku, mana ada putri yang putih seperti ricotta dan merah seperti darah." Namun putra mahkota telah bertekad untuk mencari seorang putri seperti yang diimpikannya. Betapapun kedua orang tuanya memujuk, ia tetap bersikeras. Suatu hari, putra mahkota memohon diri pada ibundanya untuk pergi berkelana. Ia berjanji ia tidak akan kembali sebelum mendapatkan istri yang sesuai dengan impiannya. Berjalanlah putra mahkota menyeberangi sungai dan laut, merambah hutan dan mendaki gunung. Berhari-hari dan bertahun-tahun, pada suatu hari dan suatu tempat yang lenggang, ia bertemu dengan seorang wanita setengah tua yang menegurnya, "Wahai pangeran, kemana gerangan tujuan tuan? Aku mau mencari putri yang putih seperti ricotta dan merah seperti darah." Wanita itu tercengang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tentu ia mengira kelana itu kurang waras. Putra mahkota meneruskan perjalanannya, tidak mengenal lelah dan payah. Suatu senja ia bertemu dengan seorang nenek. "Hai orang muda, hendak kemana kau gerangan?" "Oh nenek, aku mencari putri idamanku yang putih seperti ricotta dan merah seperti darah." Nenek itu memandangnya sambil berkata, "Wahai orang muda, siapa yang putih tentunya tidak akan merah, sedangkan yang merah tentunya tidak akan putih." Mendengar kata nenek itu, putra mahkota hendak marah, tetapi nenek itu memegang tangannya. "Kalau kau memang yakin, pergi dan carilah putri idamanmu itu. Ambillah 3 biji buah delima ini sebagai bekal dari nenek," katanya sambil memberikan 3 biji buah delima ke tangan putra mahkota. "Kupaslah buah ini dan lihat isinya. Namun ada syarat yang harus kau patuhi. Kau boleh membuka kalau kau sudah di depan sebuah telaga." Putra mahkota menerima buah delima sambil mengucapkan terima kasih dan meneruskan perjalanan. Tak lama kemudian ia sampai di dekat sebuah telaga. Ia pun membuka buah delima itu. Tiba-tiba di dalamnya muncul seorang gadis cantik yang putih seperti ricotta dan merah seperti darah. Putra mahkota tercengang penuh bahagia. Dia baru sadar ketika ia mendengar keluhan gadis cantik itu sambil memohon pada putra mahkota, "Wahai orang muda, ambilkan air sebab tanpa air aku akan mati lemas." Cepat-cepat putra mahkota berlari ke pinggir danau dan menyidup air dengan kedua tangannya. Ketika ia kembali, sang gadis telah mati lemas. Kiranya ia sudah terlambat. Dengan sedih diambilnya buah delima yang kedua dan dikupasnya dengan hati-hati. Dari dalamnya muncul pula seorang gadis yang lebih cantik daripada gadis pertama. Gadis ini berhenti dan memohon putra mahkota untuk cepat-cepat mengambilkan air minum. Kalau tidak, dia akan mati kehausan. Para putra berlari cepatnya dan menyidup air di telaga. Namun ketika kembali, gadis itu telah mati kehausan. Putra mahkota menangis hampir putus asa. Diambilnya buah delima yang ketiga dan dibuahnya. Dari dalamnya keluar pula gadis
yang jauh lebih cantik daripada kedua gadis sebelumnya. Tanpa menunggu lagi, putra mahkota itu berlari, menyeduk air, dan dicipratkannya. Air telaga itu sang gadis menarik nafas dan tersenyum, lalu ia mengucapkan terima kasih. Gadis itu terus bercepu menutupi tubuhnya dengan rambutnya yang panjang terurai. Sebagaimana bayi yang baru lahir, tubuh gadis ini tidak ditutupi sehelai benang pun. Putra mahkota sekarang membuka mantel dan menyelipkannya ke tubuh gadis itu. Sambil berpikir, ia memandang ke sekeliling telaga lalu berkata, "Wahai gadis, lihatlah di tepi telaga ini ada pohon yang rindang. Naik dan duduklah di cabang pohon. Tunggu aku di sana, aku akan pergi mengambil pakaian kereta untuk membawamu ke istana ayahku." Dengan patuh, gadis itu memanjat pohon dan duduk di sana dengan ditahan yang kuat dan rindang. Alkisah setiap hari rupanya orang sekitar telaga itu datang untuk mengambil air. Salah seorang di antaranya adalah si Saracina, seorang gadis yang berwajah jelek. Ia bekerja di rumah seorang saudagar. Saudagar dan istrinya ini termasuk sangat kikir. Setiap hari Saracina harus mengambil air dari telaga itu. Suatu hari ia datang untuk mengisi kendi airnya. Dilihatnya di permukaan air telaga ada yang jernih, dan itu ada bayangan wajah seorang gadis yang sangat cantik. Ia berkata dalam hati, "Oh, bagaimana mungkin seorang gadis berwajah cantik seperti aku ini harus mengambil air setiap hari untuk saudagar kikir itu?" Lalu dihempaskannya kendi air sampai pecah dan cepat-cepat pulang. Sampai di rumah, istri saudagar itu, "Mana air dan kendinya?" Istri saudagar itu sangat marah mendengar jawaban Saracina dan memerintahkan untuk kembali ke telaga mengambil air. Setibanya di telaga, Saracina melihat lagi bayangan cantik